Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatur Rahmah dari Institut Agama Islam Negeri YAIN Jember, Fakultas Dakwah Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang entrepreneur sukses pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tokoh yang saya ambil di sini adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan orang yang kaya raya dan dermawan, yakni Abdurrahman bin Auf. Sebelumnya, saya akan sedikit menceritakan tentang biografi beliau. Nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdul Ka'bah, dan dalam riwayat lain mengatakan Abdul Amr. Dan setelah beliau memeluk agama Islam, maka Rasulullah menggantinya dengan nama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir setelah 10 tahun setelah tahun gajah, yakni pada tahun 581 Masehi. Dan kelahiran beliau tidak terpaut jauh dengan kelahiran Rasulullah, yakni pada tahun 571 Masehi. Jadi jika dihitung, terpautnya umur beliau adalah 10 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahman bin Auf merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang telah Nabi janjikan akan masuk surga. Nah, dan beliau terkenal dengan julukan tangan emas, sahabat Nabi yang tangan emas. Kenapa demikian? Karena semua usaha, semua bisnis yang beliau kelola pasti akan berhasil. Dan beliau juga disebut sebagai sahabat Nabi yang kaya raya dan dermawan. Beliau merupakan salah satu entrepreneur yang patut kita contoh karena beliau memulai usahanya dari nol tanpa bantuan siapapun. Dan ada sedikit cerita ketika ia di Madinah bersama Rasulullah. Abdurrahman ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori oleh Rasulullah, sehingga beliau menjalin persahabatan yang sangat kuat. Dan satu ketika Sa'ad bin Rabi ini mengatakan kepada Abdurrahman bahwa silahkan ambillah separuh hartaku untukmu. Namun Abdurrahman menolaknya. Terima kasih saudaraku, semoga Allah selalu berkahi hartamu. Dan sekarang tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Dan sejak saat itu ia memulai bisnisnya dengan berdagang. Semua harta yang ia dapatkan berasal dari hasil perdagangan. Dan sejak saat itu beliau menjadi seorang yang kaya raya di kala itu. Meskipun beliau kaya raya, namun beliau tetaplah dermawan, tetap saling membantu dan tidak sombong kepada siapapun. Bahkan beliau merupakan seorang yang sangat sederhana di hidupnya. Dan ketika beliau bersama dengan para budaknya, orang-orang akan sulit untuk membedakan antara majikan dan budak, karena beliau dalam kehidupan sehari-harinya sangat sederhana. Meskipun beliau orang yang kaya raya, beliau sama sekali tidak senang dengan hartanya, melainkan beliau ini ingin sekali menjadi orang miskin karena beliau takut harta yang beliau miliki akan membebaninya di akhirat kelak. Kenapa beliau ingin sekali jatuh miskin? Karena suatu ketika beliau mendengar Rasulullah ini berkata bahwa Abdurrahman akan masuk surga paling terakhir karena dia sangat kaya. Dan sejak saat itu Abdurrahman ini berpikir keras bagaimana caranya ia menghabiskan hartanya sebelum ia wafat. Pernah suatu ketika setelah perang Tabuk, kurma di Madinah yang para sahabat tinggalkan ini membusuk. Semuanya membusuk. Dan harganya pun sangat jatuh, yakni murah sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Beliau menjual semua hartanya dan memborong kurma yang telah busuk tadi dengan harga kurma yang baik. Dan sejak saat itu para sahabat dan semua penduduk Madinah sangatlah senang
Dan para sahabat kala itu sangatlah senang dan gembira atas apa yang telah Abdurrahman lakukan. Dan Abdurrahman pun sangatlah senang karena beliau berpikir bahwa ini akan menghabiskan semua harta beliau, seperti itu. Dan beliau menginginkan sekali untuk jatuh miskin. Namun setelah kejadian ini, beberapa hari setelah beliau Abdurrahman ini membeli kurma busuk kepada sahabat, tiba-tiba datanglah seorang utusan dari Yaman dan mengabarkan bahwa di Yaman sedang terjangkit wabah penyakit yang menular, dan obat yang bisa menyembuhkan ialah kurma busuk. Jadi pesuruh dari Yaman ini membeli kurma busuk Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga awal. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Abdurrahman di sini tidak mengejar dunia, melainkan dunia yang mengejarnya. Jadi, ketika kita akan melakukan sebuah usaha, kita harus mantapkan niat. Yang pertama niat ya. Yang pertama niat dari hati dan tekad yang kuat dan selalu optimis dan konsisten. Ketika kita sedang berada di bawah, kita tidak perlu mengeluh, kita harus husnudon. Mungkin ini salah satu cobaan yang Allah berikan untuk meninggikan derajat kita. Jadi ketika kita berwirausaha, berdagang, kita haruslah berdagang dengan baik dan jujur. Dan kita harus percaya bahwa semua rezeki itu mutlak dari Allah. Kita yang menjalankan, kita yang berusaha, kita yang berdoa, dan Allah yang menentukan. Jadi itulah kesimpulan dari sedikit cerita yang saya sampaikan ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, kekeliruan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.